Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Hosea pasalnya yang ke-7 hingga pasalnya yang ke-10. Namun yang menjadi perenungan kita bersama yaitu pada pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12 hingga 14. Namun saya terlebih dahulu akan membaca ayatnya yang ke-13. Mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudari, dari ayat ini kita dapat menarik satu judul perenungan untuk pagi hari ini, yaitu hal yang dikenan Tuhan. Hal yang dikenan Tuhan. Jika kita membaca pasalnya yang ke-7 hingga pasalnya yang ke-10, kita akan dapati ada banyak pelanggaran atau dosa yang dilakukan oleh Israel. Mulai dari mereka memberontak, mereka tidak setia, sampai kemudian mereka dihukum. Israel melakukan banyak pelanggaran, tetapi Tuhan tetap saja menginginkan mereka untuk melakukan hal yang dikenankannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada ayatnya yang ke-12 dan 14 kita bisa melihat hal yang dikenan oleh Tuhan. Saya akan baca ayatnya yang ke-12. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Dari ayat ini kita dapati ternyata hal yang dikenan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh Israel, yaitu suka atau dekat dengan pengajaran Tuhan. Pada ayat ini tertulis ada banyak pengajaran yang Tuhan beri. Banyak berarti tidak sedikit, dan ada banyak pengajaran dari Tuhan kepada Israel. Namun mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang asing. Bapak Ibu Saudara-saudari, jika pengajaran itu dilakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, seharusnya itu bukanlah menjadi asing lagi bagi mereka. Namun sebaliknya itu tetap menjadi sesuatu yang asing bagi mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun tidak dilakukan oleh Israel, namun inilah hal yang dikenan oleh Tuhan untuk mereka lakukan, yaitu suka atau dekat dengan pengajaran Tuhan. Hal yang kedua yang dikenan oleh Tuhan yaitu ingat akan Tuhan dan mengandalkan Dia lebih dari yang lain. Ingat akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan lebih dari yang lain. Saya akan baca ayatnya yang ke-14. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu, tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka sehingga puri mereka terbakar habis, termakan habis. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada ayatnya yang ke-14 ini Israel melupakan penciptanya. Mereka bahkan mengandalkan kota-kota berkubu serta istana-istana yang mereka dirikan. Itu seperti menjadi kekuatan mereka. Namun pada akhirnya Tuhan akan melepaskan api ke dalam kota-kota mereka. Walaupun bangsa Israel tidak melakukannya, namun inilah hal yang dikenankan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh Israel, yaitu ingat akan Tuhan, kemudian mengandalkan Tuhan lebih daripada yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi walaupun hal ini tidak dilakukan oleh Israel, namun kedua hal inilah yang dikenan oleh Tuhan yang seharusnya dilakukan oleh mereka, yaitu yang pertama suka atau dekat dengan pengajaran Tuhan, yang kedua ingat akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan lebih daripada yang lain. Kita adalah orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk melakukan tugas mulia yaitu melayani Tuhan. Marilah kita melakukan hal-hal yang dikenan oleh Tuhan. Dalam hal ini marilah kita dengan segala keberadaan kita
atau dengan segala keadaan kita tetap suka atau dekat dengan pengajaran Tuhan. Kemudian marilah kita dalam segala keadaan kita apapun itu mengingat dan mengandalkan Tuhan lebih daripada yang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.